Selamat datang di podcast Komunitas sosial. Kamu tuh semakin hari podcast ini bahasanya makin kemana-mana. Iya, kan kita hari ini rekaman nggak punya tema kan? Nggak ada. Enggak, tadi temanya tadi kita waktu main catur tadi. Jadi nggak? Oh boleh, ayo. Ini, kamu pernah Opening kesukaan? Enggak. Kirain main catur kan opening kesukaan. bahas itu aja? Sampah banget. Pak, ayo kita bahas itu aja yuk. Ayo. Enggak, sampah banget itu. Enggak, ayo kita bedah catur supaya orang kalau mau nyari konten catur di YouTube tuh nggak nyarinya Panji. Oh iya betul. Jadi aku tuh pernah ya nonton Panji tuh beneran nggak aku peduliin dia interview apa. Aku tuh nontonin kayak oh ini move-nya gini terus kayak anjing salah langkah loh gitu loh. Dan ternyata ada satu channel YouTube yang pernah ngebedah permainan Panji sama Ganjar. Oh iya, Ada. tapi emang aku nonton yang itu. Itu emang bagus banget permainannya. Ganjarnya kan? Ganjarnya bagus banget. Iya. Lu merasa terhibur nggak sih nonton catur? Itu dulu deh. Iya, gue merasa terhibur nonton catur. Apa? Sensasinya apa? Mendapatkan hal baru gitu. Salah satu kayak, oh gue nemuin taktik-taktik yang kayak ini sebenarnya nggak kepikiran. Terus satisfying ketika ngelihat sacrifice bagus tuh kayak keren banget gitu. Nah, itu kayak ada rasa kepuasan tersendiri padahal bukan gue yang mainin gitu. Iya. Aku tuh apa ya? Bukan orang yang nonton catur untuk ngelihat strateginya. Ini gini. Aku tuh nggak punya dedikasi waktu untuk belajar strategi dan ngapalin langkah-langkah gitu. Tapi aku selalu suka ketika ngelihat orang, ya tadi dia bandingin apa ternyata itu untuk apa. Iya. Or ada satu orang nih miss sesuatu terus kayak semuanya kayaknya udah kebangun gede terus dia miss sesuatu berantakan. Nah, Iya kayak gitu loh, kayak gitu. Itu gue pernah bahkan yang main catur di papan kan kalau kita main catur di online kan kita bisa analisis dengan mudah gitu ya. Karena toolsnya ada gitu. Gue pernah main catur di papan sama temen gue sampai jam 2 malam karena kita bener-bener menganalisis langkah kita. Wah anjir. Jam 2 malam terus ini udah nggak sehat nih, udah jam 2 malam nih, udah tidur. Rebahan set buka HP ceting invitationchess.com anjir. Masih lanjut si kampret. Tiba-tiba subuh anjir. Tapi catur itu adalah permainan yang rumit tapi mudah menurutku. Rumitnya gini, rumit kalau kita mau mendalami lebih jauh ya, mencoba untuk menghafalkan taktik dan melihat taktik orang, mempelajari taktik orang itu rumit. Tapi untuk mempelajari aturan dasarnya itu mudah. Oh iya betul. Entry levelnya itu gampang sekali. Betul. Nah, tapi yang bikin susah sebenarnya sama aja kayak kita belajar matematika gitu loh. Kalau kita ngapalin rumus, kalau kita ngapalin rumus itu nggak bagus. Betul. Iya kan? Betul. Fisika juga gitu. Ya. Anda sebagai matematika, Anda sebagai anak matematika, betul, saya sebagai anak fisika, kita sama-sama setuju. Setuju, parah. Ngapalin rumus tidak baik. Betul. Di catur demikian. Sama. Ngapalin langkah tidak baik. Itu gue akhir-akhir ini lagi demen banget nonton Gotham Chess, tau kan Gotham Chess ya? Tahu. TikTok sama Dewa Kipas itu Iya. TikTok apa namanya? Cekcok ya itu. Kalau TikTok itu ini TikTokan. Iya, ini TikTokan. Kalau TikTok. Ya, TikTok. Dan dia tuh cara dia ngejelasin dulu mainline ya, apa namanya langkah-langkahnya apa aja. Abis itu baru dia jelasin konsep di belakangnya. Kenapa sih harus jalanin ini dulu sebelum ini? Kenapa di opening ini kita jalanin ini dulu baru ini? Buat apa gitu? Dan lain sebagainya. Jadi sama. Jadi di setiap chess opening itu ada konsep dasarnya dulu gitu. Ada konsepnya dulu gitu. Yang nge-build ke sana gitu. Ini aku punya satu pernyataan dan satu pertanyaan. Pernyataannya dulu deh. Pernyataan dulu. Kalau kita menganalogikan main catur seperti matematika, menurutku ada satu lagi kesamaannya. Apa tuh? Kamu akan makin jago kalau kamu sering latihan. Oh iya betul. Itu Iya. pernyataan. Iya benar. Yang sebenarnya latihan itu tuh bukan apa ya?
Bukan kayak kalau main basket kita ngelatih otot gitu. Iya benar. Kita tuh sebenarnya latihan tuh kayak memperbanyak pola yang pernah kita lihat, sehingga kita terbiasa. Iya, kalau ngeliat ini lagi kayak, oh aku udah tahu ini bisa dijebak pakai ini bisa diginiin gitu loh. Pattern recognizing. Pattern recognizing, nah itu sebenarnya yang kita cari dari latihan catur itu pattern recognizing. Nah, pertanyaanku adalah, kan kamu juga udah sering nontonin orang main catur, kamu sendiri juga suka main catur. Kamu juga udah pernah main catur sama orang-orang yang bisa main catur, sama orang-orang yang mungkin nggak terlalu bisa main catur. Kesalahan umum orang yang baru bisa main catur apa sih? Kesalahan. Kayak kenapa sih mereka ini kalah gitu? Biasanya kenapa? Oh, kalau ini ya dari perspektif aku gitu. Ini kesalahannya adalah kita nggak ngeh intensi jalan lawan tuh apa gitu. Tapi itu sebenarnya nggak beginner level, bukan newbie level sih. Meskipun sebenarnya gue newbie gitu ya. Iya. Tapi itu bukan kesalahan newbie level. Newbie level ya itu sangat diwajarkan malah. Iya. Kan? Overlook nggak ngeh intensi lawan ketika jalan kesini dia mau kemana gitu. Itu satu ya kesalahan yang termasuk sering sering aku lakukan gitu. Dua, nggak nyiapin plan B. Wah, bener. Nyiapin plan B itu menurutku sesuatu yang sumpah beginner tuh nggak mikir ke sana. Iya. Ini aku ya, pengalamanku sebagai orang yang main catur nih. Aku tidak merasa aku jago. Sama. Dan aku ngerasa itu yang kulakukan. Aku nggak pernah punya plan B. Iya. Aku cuma tahu, wah, aku mau gini nih. Ntar kalau ternyata sama Hamzah ditutup nih, lihat nanti gitu. Nah itu. Makanya tadi kebetulan tuh aku menang ya. Karena tadi aku udah nyiapin plan B. Kalau misalnya nanti kamu kesini, aku harus kemana? Kalau kamu kesini, aku harus kemana? Tapi aku tuh jarang main sama orang yang sampai aku dipepet, aku nggak punya langkah tadi tuh, aku jarang banget. Itu bagus menurutku. Itu lagi bagus juga sih. Lagi bagus juga, to be honest sih. Tapi bukan luck. Bukan luck. Bukan kan? Bukan kan? Nah, kamu tahu kan, kayak misalnya beginner lawan beginner, terus mereka kayak ngerandom gitu, ya kan? Sama-sama nggak ada plan, coba luck aja gitu, ketemu kayak kita waktu main bowling dulu. Nah itu. Tapi yang tadi kan bukan luck kan? Bukan luck. Jadi aku plan. Kalau aku nggak malas ngedit, aku akan kasih tadi situasinya kayak gimana di pojokan tadi. Wah anjir. Oh, ini ya akhir aja ya? Yang akhir aja. Ini kalau kita mau ngomongin probabilitas ya. Wah, gila. Ini mau ke sana. Oke. Kalau kita ngomongin probabilitas, kita udah sepakat bahwa situasi tadi sama seperti munculnya adalah ketika ada satu yang lebih intelijen, ya kan, sama satu nggak ngerti apa-apa, akhirnya yang intelijen itu ngejebak ini. Jadi seakan-akan oh keren nih. Iya. But situasi yang sama juga bisa terjadi ketika ada dua yang totally random, ngaco aja, bisa ke situ. Iya benar. Jadi hal yang bagus di alam tuh bukan berarti ada intelijen. Kesimpulannya tuh nggak selamanya ada intelijen gitu. Kalau ada hal yang bagus gitu by design, itu kan sebenarnya sampah ketiup angin jadi rumah. Sampah ketiup angin jadi rumah itu kan dulu berawal dari obrolan anak-anak kosanku dulu. Nah kita tuh ngobrolin kayak sebenarnya kayak kamu nonton yang Sheldon ya? Ada yang Sheldon di salah satu episode yang Sheldon itu dimana ketika ibunya yang sangat religius sedih. Terus si yang Sheldon tuh ngomong dan ibunya tuh udah kayak mau berpaling dari Tuhan gitu. Ada momen kayak gitu. Terus yang si Sheldonnya ngomong, ibu tahu nggak kalau misalnya gravitasi sedikit lebih kuat kita nggak bakal bisa hidup. Intinya ngeluarin fine tuning argumen kan? Iya. Nah terus kayak sampah ketiup angin jadi rumah itu tuh filosofinya tuh itu benar-benar sesuatu hal yang kayak kok bener-bener semua kebetulan itu bisa bikin kita hidup di sini. Nah itu kan kalau lu mau cari panjang ya sebenarnya itu udah pernah diturunin oleh Godel tentang pembuktian Tuhan.
Godel ini. Aku tuh yang gue ingat dari Godel adalah Incompleteness theorem. Incompleteness theorem. Ya, Kurt Gödel. Dia yang kalau guru dosen matematika itu bilang bahwa Gödel itu bahkan mematahkan matematika itu sendiri. Iya. Gödel itu bikin matematika jadi tidak valid. Kayak Anjir, kayak matematika jadi tidak bisa dibuktikan karena dia tidak bisa membuktikan dirinya sendiri bahwa dia benar. Iya betul. Itu Gödel tuh. Sebenarnya kan statementnya kan adalah suatu sistem hanya bisa either complete atau konsisten. Ya. Gitu kan. So far, ketika kita buat suatu sistem di matematika, kita selalu mempertimbangkan konsistensi dalam sistem tersebut. Therefore, nggak bisa komplit. Kalau nggak salah sih gitu ya. Iya. Ini cemiwiu. Kamu tadi waktu kuliah belajar game teori nggak? Aku nggak belajar game teori. Aku tuh malah beneran belajar game teori ya. Maksudnya yang beneran ngerti aplikasi game teori setelah bukan waktu kuliah. Tapi pas aku baca-baca buku akhir-akhir ini. Oh gitu. Ngebaca Selfish Gene dari Richard Dawkins. Ngomongin peran game teori dalam evolusi. Wow. Kamu tahu? Enlighten me. Kamu tahu Prisoner Dilemma nggak? Yang topi-topi itu ya? Enggak. Bukan. Prisoner Dilemma itu gini. Ada dua penjahat ya. Kalau dari pilihannya kamu cuma bisa jawab jujur atau jawab bohong. Oh iya. Kalau dua-duanya jawab jujur, masing-masing dapat 5 koin. Kalau satunya ini yang jujur, ini bohong, yang bohong dapat 10, ya kan? Yang ini nggak dapat apa-apa. Yang jujur nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dua-duanya bohong, semuanya nggak dapat apa-apa. Oh iya. Nah, melalui evolusi, hewan-hewan itu kan sebenarnya kayak mekanisme balas dendam aja gitu. Aku mau baik atau mau jahat nih sama hewan lain. Aku mau jadi altruis atau jadi egois. Nah, secara di alam nih, hewan tuh tendensinya tuh semuanya tuh altruis. Tapi di momen hewan tuh semuanya tendensinya tuh egois. Ya kan? The moment egoisnya ini ngerugiin hewan lain, maka hewan lain tuh akan egois balik ke dia. Jadi supaya kayak aku dapat 10 nih, 0. Penarikan berikutnya ini 10, ini 0. Gitu terus. Jadi keseimbangan alam tuh diperoleh ketika semuanya tuh egois. Paham nggak? Iya, kebayang. Kebayang nggak? Kebayang. Ini, aku kan S1 fisika, S2 fisika. Sebenarnya tuh aku dulu punya jalan punya ide sendiri nih. Yaitu aku pengen S1 aku belajar fisika, S2 aku belajar matematika, ambil matematika, S3-nya ambil filsafat. Wah, anjir. Alasan keren ya. S1 belajar fisika, belajar fenomena. S2 belajar matematika, belajar bahasanya. S3 belajar filsafat, belajar pola berpikirnya. Gitu. Alasan kerennya. Alasan bodohnya supaya ketika udah lulus doktor jadi philosophical doktor. PhD. Auto PhD dimanapun itu. Gitu ya? Anjir, sampah banget. Enggak. Sampah banget. Sampah. Tapi gelar PhD itu emang masih gelar PhD di STEM menurutku masih cukup bergengsi. Di Indonesia? Di Indonesia apalagi? Nih, orang masih anjing PhD gitu ya. Iya, betul. Yang udah nggak bergengsi tuh ini, DRS. Andes. Betul. Ini. Kan Anda kan kimia murni, fisika murni. Aku kan matematika pendidikan. Nggak ada dari kita yang masuk ke ranah penerapan. Oh iya, betul. Nggak ada. Ranahnya filosofis. Aku kan sains komunikator. Iya, boleh. Bener kan? Iya. Kan belajar pendidikan, belajar matematikanya, akhirnya jadi STEM komunikator. Betul. Anjing ya. Jadi STEM komunikator, baik. Taya. Nah, gue nggak jadi apa-apa. jadi ini aja, jadi trash talking aja. Jadi beban negara. Jadi beban negara. Bayar pajak enggak, ya kan? Dibiayain juga enggak beban berarti. Dibiayain kan juga enggak gua. Anjing, lu kalau misalnya beneran nggak ada, jadi negara nggak rugi tuh. Nggak ada gua. Negara nggak untung, negara nggak rugi gitu. Sedih banget eksistensialisme kita tuh ditentukan oleh kita bayar pajak atau enggak.
Anjir. Ini kalau kita hilang nggak ngaruh apa-apa. Kita dari kemarin materinya pinggir jurang sebenarnya kita hilang nggak apa-apa. Iya. Kita baru sadar goblok juga. Aduh anjing lucu banget. Gak ada pentingnya, gak ada sumbangsinya. Iya, gak ada sumbangsinya. Oh damn. kita tutup podcast ini episode dengan realisasi kayak ternyata kita nggak penting. Iya, jadi everything itu apa? Nggak, everything doesn't matter. Everything is meaningless. Everything is meaningless. Tiba-tiba nihilis. Dari ngomongin catur nih. Membongkar teori. Wah. ada membongkar teori ya. Arti kehidupan. Wah, anjing. Dan penciptaan alam semesta. Padahal clickbait parah. Ngomongin catur terus ujung-ujungnya jadi nihilis gitu kan. Ngomongin alam semestanya cuma bagian ini tadi apa? Sampah ketip angin jadi rumah. Udah. Sampah ketip angin jadi rumah udah selesai. Yang mana itu juga ujung-ujungnya sebenarnya meaningless gitu. Waduh anjing. Bener-bener semua yang kita obrolin di sini itu temanya satu, meaningless. Ya udah. Ya, jadi terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Komunitas Sosial. Anjay.